Bapak Ibu sekalian, salah satu rukun di dalam sholat adalah berdiri. Dalam sholat fardu, dalam sholat wajib, kita harus melaksanakannya dalam keadaan berdiri. Berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, walaupun kita mampu berdiri, kita dibolehkan untuk sholat sunnah dalam keadaan duduk. Rasulullah SAW, beliau pernah melaksanakan sholat malam dengan duduk. Ketika akan ruku, beliau berdiri. Ini karena bacaan sholat beliau sangat panjang. Bacaan sholat malam beliau itu sangat panjang sekali. Maka beliau biasanya membaca ayat-ayat itu dalam keadaan berdiri. Tapi kadangkala beliau baca dalam keadaan duduk. Begitu akan ruku, beliau berdiri dulu. Baru setelah itu beliau ruku. Dalam sholat sunnah, kita diperkenankan untuk melaksanakannya dalam keadaan duduk. Tapi dalam sholat fardu yang 5 waktu, selama kita masih mampu berdiri, maka kita tidak boleh untuk melaksanakannya dalam keadaan duduk. Sholat sunnah boleh dilaksanakan dalam keadaan duduk, namun pahalanya tidak sama dengan yang berdiri. Mereka yang melaksanakan sholat sunnah dalam keadaan duduk, pahalanya separuh daripada mereka yang melaksanakan sholat sunnah dalam keadaan berdiri. Nah, Rasulullah SAW dalam hadits Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau ditanya oleh salah seorang sahabat anis shalah, tentang salat, lalu beliau bersabda, sholli qa'ima, salatlah engkau dalam keadaan berdiri, illam tastati faqa'ida, kalau tidak bisa berdiri baru duduk. Ini dalam salat fardu boleh duduk kalau nggak bisa berdiri. Kalau sholat sunnah bisa berdiri pun tetap boleh melaksanakan dalam keadaan duduk. Kalau tidak bisa, fa'ilam tastati fa'ala jambin, kalau kamu nggak bisa berdiri maka duduk. Kalau nggak bisa duduk, maka sholatlah dalam keadaan terbaring. Ini menunjukkan tentang pentingnya sholat dalam agama Islam. Kalau kita puasa nggak mampu, kita boleh untuk mengganti di waktu yang lain, atau bahkan menggantinya dengan memberikan makan kepada orang miskin, orang fakir. Dalam sholat tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak bisa berdiri, kita duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Ini menunjukkan tentang kedudukan sholat yang begitu tinggi di dalam agama Islam. Nggak boleh ditinggalkan dalam keadaan seperti apapun. Rukun berikutnya setelah berdiri adalah membaca surat Al-Fatihah. Ini rukun, Bapak Ibu sekalian, dalam sholat. Setiap rakaat kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Kecuali kalau seseorang dalam keadaan masbuk. Orang mau sholat berjamaah, dia masbuk, masuk ke masjid, imamnya sudah dalam keadaan ruku. Nah, dia kan nggak mungkin baca Al-Fatihah. Maka dia boleh takbiratul ihram, kemudian takbiratul intikal, takbir untuk perpindahan, langsung ikut ruku bersama imam tanpa membaca Al-Fatihah. Karena man adraka ar-ruku adraka ar-rakaah. Barang siapa yang masih ikut ruku bersama imam, maka dia mendapatkan rakaat tersebut. Artinya dihitung dapat 1 rakaat. Nah, orang yang masbuk boleh nggak baca Al-Fatihah, dia langsung ikut imam. Tapi kalau nggak masbuk, kita sholat sendiri atau jadi imam atau jadi makmum dan gak ketinggalan, maka kita wajib untuk membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat kita. Dan ini wajib dibaca secara tertib, artinya ayat pertama sampai ayat ke-7 dan secara berkesinambungan. Sebagaimana dalam hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la sholata, tidak ada sholat, tidak sah sholat. Siapa? Liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Mereka yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah adalah rukun dan wajib untuk dibaca pada setiap rakaat salat kita. Rukun yang berikutnya dalam melaksanakan ibadah salat, rukun berikutnya adalah ruku, yaitu dengan menundukkan punggung kita dengan ukuran telapak tangan menyentuh lutut, ini batasan minimalnya. Adapun yang lebih sempurna yaitu menundukkan punggung sampai sama rata dari ujung kepala sampai belakang. Jadi punggung kita harus rata, Bapak Ibu ya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan kalau ditaruh bejana di atasnya, ya, ditaruh bejana di atasnya, maka air di bejana itu tidak akan tumpah. Ini menandakan apa? Menandakan ratanya punggung kita.
Ini yang dianjurkan bagi seorang mukmin, seorang muslim ketika sholat. Pada saat dia ruku, maka diharapkan punggungnya itu rata. Dari depan, dari kepala ya bagian depan sampai ke punggung belakang, itu semua rata. Kalau diletakkan, sekiranya diletakkan bejana yang berisi air di atas punggungnya, maka air itu tidak akan tumpah karena landainya atau lurusnya punggung orang yang sedang ruku. Dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza raka'a ahadukum falyaqul fi ruku'ihi subhana rabbiyal azimi salatan." Apabila salah seorang di antara kalian ruku, maka hendaknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan, membaca di dalam rukuknya kalimat subhana rabbiyal azim 3 kali. Jadi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali. Dan barang siapa yang melaksanakan ruku dan bacaan tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad tamma ruku'uhu, maka sesungguhnya telah sempurna ruku yang dia lakukan di dalam salat tersebut. Begitu juga di dalam hadis Abdullah, idza raka'a ahadukum falyafrish dhira'aihi ala fakhidaihi wal yutabbiq baina kaffaihi faka'anni anzuru ila ikhtilafi asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang dari kalian ruku, maka hamparkanlah kedua hastanya di atas pahanya dan ratakanlah antara kedua telapak tangannya, seakan-akan aku melihat jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersilang. Lalu kemudian ruku ini dilakukan secara tumakninah, tenang. Seperti kami sebutkan tadi, bahwa kalau kita berdiri kemudian Allahu Akbar ruku, hendaknya kita tumakninah, tenang. Jangan sampai Allahu Akbar, sami Allah, belum rata punggung kita, sudah sami Allahu liman hamidah. Tumakninah itu termasuk syarat diterimanya sholat kita, termasuk salah satu unsur sahnya sholat kita. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam ruku tumakninahlah, tenanglah, jangan buru-buru. Tsummarka hatta tatma'inna raki'a, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian rukuklah hingga kamu benar-benar sempurna rukukmu. Dan kemudian dalam ruku itu kita harus niatkan betul bahwa kita ruku adalah untuk ruku sholat, bukan untuk ngambil sesuatu atau niat-niat yang lain. Nah, inilah hal yang berkenaan dengan ruku yang merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.